Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat apa saja buat teman-teman cari cara yang hari ini nyimak episode kita yang udah baru 3 sih. Di episode kali ini cari cara akan ngobrol sama seseorang yang akan kita kulik cara beliau berbisnis, memulai bisnisnya, memilih bisnisnya dan lain-lain yang tentunya akan bikin teman-teman dapat insight pasti gitu, dapat banyak wawasan baru mungkin karena beliau ini punya bisnis dengan sudut pandang yang lain. Artinya ketika ada satu produk atau ada satu bahan gitu, lalu ternyata nggak selalu itu kemudian jadi konsumsinya bentuknya biasanya diminum gitu. Ini diolah dengan menjadi bentuk yang lain. Kita kedatangan Mas Yudi dari Koke. Halo Mas. Kopi Kreatif. Kopi Kreatif. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas, sebelum kita mulai, saya mau mulai dengan trivia quiz ya. Silakan dijawab, pilih salah satu saja. Oke. Pertanyaan pertama. Pengusaha atau dosen? Pengusaha. Jogja atau Penajam? Jogja. Bisnis online atau bisnis offline? Online. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke. Sebelum nanti kita akan bahas juga background story-nya dan kita bahas ini juga. Jadi Mas Yudi ini perantauan dari Palembang. Palembang ya, dari Betul, Palembang tahun 2009 saya pertama kali di Jogja. itu kuliah ya. Kuliah S1-nya di Jogja. Lalu singkat cerita jalan kuliah, bisnis pertamanya apa? Dulu itu franchise Tela-Tela, Mas. Oh, singkong itu. Singkong itu Barbecue, 2010. pedes apa? Betul, dulu. Ambil Barang-barang. satu booth gitu. Satu booth, betul. Di mana itu? Di Mas? Jalan Tambak Bayan 3, di Babarsari, di Jogja. Hasilnya Alhamdulillah. buat belajar. Alhamdulillah buat belajar gitu. 2010. Bertahan berapa lama itu? Itu bertahan sekitar 1 tahun 7 bulan karena pada waktu itu disambil dengan kuliahan, Mas. Iya. Jadi balik kuliah, dorong booth, Nah, modalnya dari mana itu? duit bulanan yang diputerin. Nelpon nggak? Bayar SPP ternyata buat modal bisnis. Kebetulan saya lulusan pertama, Mas. Oh. Lulusan pertama dari 433 orang di tempat saya kuliah S1. Saya 3 tahun 3 bulan S1-nya. Jurusan apa toh? Ilmu komunikasi. Kok sih ilmu komunikasi ngapain ngambil bisnis? Nekat jualan singkong lagi. Karena senang dunia sales, Mas. Saya senangnya dodolan. Tapi pilihan pertama ngambil franchise itu juga jadi pertimbangan. Enggak juga, karena memang pertama duitnya cukupnya segitu. Oke. Kedua, deket dengan lokasi kos. Ya. Ketiga, ya pengen belajar tadi. Dan jualan saat itu langsung dihandle sendiri atau ada karyawan? Berdua, kebetulan itu bisnisnya berdua. Saya sama teman partneran. saya, partneran. Jadi ya dua-duanya yang setelah balik kuliah, kita jualan. Langsung apa itu perjalanannya singkong tadi lalu ke Jadi gini Mas, saya tuh kuliahnya 2009. Kebetulan 2010 saya mencoba bisnis pertama, ialah jual singkong. Itu bertahan sekitar 1 tahun 7 bulan. Yeah. Nah setelah itu saya coba jadi waiters di salah satu coffee shop di Jogja juga gitu loh. Jadi saya tuh sempat jadi waiters juga, sempat jadi sales digital agency, sales buku tahunan, sales farmasi. Jadi sempat juga di berbagai macam perusahaan yang ada di Jogja gitu loh. Nah, pada waktu itu memang pekerjaan tersebut itu dijalankan berbarengan dengan studi S1 kuliah. Kebetulan saya angkatan 2009 dan saya lulusnya di 2012, Mas. 3 tahun 3 bulan. ada kebutuhan sebegitu mendesak harusnya ambil kerja atau artinya memang daya juang Mas Yudi sendiri suka nyambi, nyari tambahan
Cari pengalaman lebih tepatnya. sebenarnya simpel Mas. Kenapa harus lulusnya cepat atau nyari tambahan? Karena pada waktu itu tepat di 2012 saya harus lulus karena kalau tidak lulus sederhananya saya harus bayar SPP di semester sendiri gitu loh. Otomatis ya gimana caranya harus lulus biar dananya itu bisa dibuat kebutuhan yang lain lah, urip gitu Mas. Jogja karena kan ngerantau zaman itu. Masuk ke Koke tahun? Koke itu saya usaha di 2015. Jadi dari 2012 sampai dengan 15 saya bekerja. Oke. Baik itu di Jakarta maupun di Jogja. Kebanyakan lamanya di media. Jadi di perusahaan-perusahaan besar media di Jakarta tuh saya pernah di sana. Gitu. Nah, kita mulai bahas tadi soal trivia kita. Salah satunya yaitu milih jadi pengusaha. Ya. Padahal sekarang ini sedang atau banyak juga ngajar jadi dosen. Ya. Jadi gini Mas, perjalanan secara sederhana kenapa saya memilih untuk menjadi usaha itu pertama karena tuntutan keadaan. Karena di 2014, tepat saya di mana terakhir bekerja, di salah satu stasiun TV nasional juga, di situ dihadapkan dengan memilih untuk bekerja di anak perusahaannya atau mengambil pensiun dini pada waktu itu. Jadi dihadapkan dengan dua pilihan. Kalau sederhananya kalau saya memilih untuk tetap bekerja pada waktu itu di Jakarta, ya mungkin sampai dengan detik ini saya masih bekerja pada tahun itu. Cuma sederhananya saya memilih untuk tidak melanjutkan pekerjaan di Jakarta, tapi saya memilih pensiun dini tersebut. Nah, dana tersebutlah yang saya coba untuk jadiin usaha, yaitu namanya Gelang Kopi pada tahun itu di 2015. Ini udah gini? Karena sebelumnya apa sudah sesempurna ini atau gimana? Belum. Jadi memang itu produknya hadir di 2015, tepatnya bulan November. Jadi itu gelang dari biji kopi yang defect atau yang gagal Mas, atau yang cacat. Jadi yang dibuang atau yang tidak layak dikonsumsi. Jadi sederhananya seketika kita ke kebun itu banyak banget melihat biji kopi yang defect atau quaker. Dan tidak banyak orang mengakomodirnya. Nah saya tuh ngelihat ide bagaimana caranya tuh orang bisa menikmati aroma kopi tanpa harus diminum. Jadi sederhana banget idenya tuh di 2015. Nah, dari gelang kopi di 2017 perjalanan panjang itu berubah menjadi koke atau kopi kreatif sampai dengan saat ini. Sebelum lanjut lebih jauh, kok gelang bukan kalung, bukan aksesoris lain? Oke, saya tuh gini Mas, saya tuh biasanya produk itu muncul karena problem, betul, atau karena demand, atau ada kebutuhan. Butuh menyuburkan tanaman, berarti muncul kompos, pupuk dan segala macam. Gelang ini kan aksesoris ya, pelengkap gitu. Nah, apa ininya? Jadi dibilang untuk mengatasi solusi banget sih enggak Mas pada waktu itu. Jadi saya itu orang yang kemana-mana harus ada jam sama gelang. Ada juga yang sudah. Jadi karakternya pokoknya kalau keluar dari rumah atau berkegiatan harus ada jam dan aksesorisnya gelang. Gelangnya itu apapun, mau gelang tali, karet, apapun pada waktu itu sebelum adanya produk sendiri. Intinya bahwa saya itu melihat seketika di Jakarta, pada waktu saya lama di Jakarta, saya harus ada dua produk ini di pergelangan tangan gitu. Kenapa gelang? Ya saya ingin menghadirkan, bisa nggak sih orang itu tetap menikmati kopi sedekat mungkin, tapi tanpa harus diminum. Jadi kan dengan mencium aromanya saja itu kayak sudah, lumayan nih bisa menikmati kopi. Karena ada sebagian orang yang tidak bisa meminum kopi Mas, karena dengan alasan cukup kesehatan kan, kesehatannya terganggu gitu loh. Nah sederhana banget. Jadi kalau ditanya kenapa gelang? Kenapa tidak kalung? Karena yang pertama saya sendiri senang dengan aksesorisnya gelang pada waktu itu. Sederhana banget. Dan berpikir bagaimana caranya gelang itu kita buat dari biji kopi. Sedangkan paradigmanya di 2014 ke 15, kopi itu kan identik dengan diminuman. Tidak ada yang menjadikan barangnya seperti ini gitu loh. Trialnya itu cukup panjang gitu loh. Dan saya beli wajan sendiri. Saya coba untuk bolongin sendiri pakai jarum pentul. Ya, talinya pun juga beli tali pancing Mas, tali nilon ya yang kita coba. Dan kita coba, ini kuat. Coba. Dan ini benar-benar handmade. Dilakukan saya sendiri pada waktu itu, kurang lebih 1 tahunan. Ini benar-benar dibolongin sendirinya. Sistem jualannya pun sama PO Mas. Jadi tidak ready. Jadi misalnya ada orang yang ingin pesan 5, dananya ditransfer dulu baru kita hadirkan. Siapa konsumen awal-awal tuh? Teman-teman kantor pada waktu 2015. Ngomongin di Jakarta lagi ya, orang butuh stress release ya.
berdesak-desakan di kereta, Betul. kemudian di bis. Wah, ini bener ini kono kayak loh. Iya benar. Tapi dulu kopinya juga udah sekuat ini. Ini kuat loh Mas. Kuat. Dan ini bisa tahan berapa lama? Kalau untuk aromanya sendiri itu sekitar 2 bulanan Mas, kurang lebih. Karena kalau dia aromanya berkurang, kita tuh kan kalau beli gelangnya kan nanti dapat pouch yang isinya ada bubuk kopi juga. Jadi kalau ini sekarang nggak dibawa ini bukan? Belinya kalau beli eceran gini bisa sekarang? bisa. Tapi ada paket lain Ada paket lain yang ada tambahan dari bubuk kopinya. Jadi kalau untuk aromanya berkurang, kurang, dimasukin ke dalam saja sekitar 1-2 hari. hanya didiamkan didiamkan saja, nggak tapi direbus, nggak diapa. enggak. Tapi dia akan kembali aroma tapi tidak sekuat aroma aslinya. Oh. Gitu. Jadi kayak lumayan lah buat relaksasi sebenarnya. Wah, benar. Wah, keren ini Mas. Siap. Terus, lantas pengembangan produknya setelah gelang, ketemu idenya dari mana, terus prosesnya seperti apa? Produknya November mendatang kita di umurnya 9 tahun Mas. 9 tahun. Alhamdulillah usaha ini yang saya dirikan sampai dengan saat ini. Ya. Tanpa bantuan investor juga, Monly sendiri juga mengelola dana yang masuk menjadi dana yang keluar, jadi murni benar-benar dana yang kami peroleh itu yang kami gunakan untuk perputaran bisnis. Produk sampai dengan 9 tahun ini kami menghasilkan 15 produk Mas, turunan. Jadi sederhananya di ini saya cuma bawa ada 3 gitu. Jadi produk yang kedua itu ialah mungkin teman-teman pernah lihat pewangi mobil bentuknya karung goni Mas. Ya, saya termasuk konsumennya nih. Di upsell dari cucian mobil biasanya. Bapak itu mobilnya cocok kalau ada aroma kopinya, di upsell sama itu. Mereka berarti as a reseller. Iya, betul. Distributor, agen, dan reseller. Jadi sistem yang kita gunakan sampai dengan saat ini menggunakan sistem seperti itu. Tergantung ngambilnya. Iya, minimal order quantity-nya lah kalau bahasa bisnis. Jadi itu produk kedua yang kita hasilkan di 2017. Jadi produk itu lahir di 2017. Kenapa karung goni? Jadi sederhananya kalau kita ke kebun, kita melihat tumpukan biji kopi, tumpukan green bean itu identik dengan karung goni. Ya. Itu seperti mereka pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ingat karung goni, ingat biji kopi. Ya, begitupun sebaliknya. Benar. Nah, saya coba berpikir bagaimana caranya tetap menyajikan industri kopinya, tapi tidak meninggalkan esensialnya itu apa gitu. Nah, kenapa karung goni? Yaitu saya coba bagaimana caranya merangkai membuat itu kan kalau dilihat secara kasat mata Mas, itu seperti mohon maaf ya, kayak agak jimat Mas dia. Bentuknya kalau iya benar, iya. Kalau apalagi digantung di mobil gitu ya, seolah-olah kayak penyelamat gitu. Nah, itu yang saya coba ulik dan saya pelajari bahwa harus ada different-nya. Kalau kita berbicara di dunia retail, cukupnya untuknya di wewangian gitu loh. Karena melihat konteks yang sekarang, wewangi yang beredar pun dari zaman dulu sampai dengan sekarang kan bentuknya sama Mas, seperti itu. Nah, saya harus hadir dengan nuansa yang berbeda. Betul. Dan ini apa namanya? Ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan pasti. Yang lain-lain kan banyak kan plastik kan. Oke. Dan dulu saya termasuk yang belinya kayaknya masih karung goni tok. Ini sekarang udah ada kain siborinya Mas, perpaduan. Ini juga baru-baru aja. 3 tahun terakhir. Karena itu biar kita lebih icon dan biar lebih beda. Biar lebih ada secara patennya kita lebih beda. Gitu. Secara packagingnya pun juga lebih beda. Packagingnya pun ini tuh ada peta Indonesianya Mas. Oh iya toh. Iya, ini kalau dibuka Mas, ini kan kita itu tidak menggunakan lem Mas, kita menggunakan rangkaian. Jadi ini bisa dibuka Mas. Kelihatan ya kamera ya, aman ya. Nih. Mas Farhan ya, Mas Wah. Ya. Ini ada peta Indonesia Mas. Kok. Ini Sumatera, ini Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kelihatan oh, siluet hitamnya siluet ini. Hitamnya itu. Oke, ya. Jadi kami memikirkan bagaimana caranya bentuk kami mencintai Indonesia tapi dengan cara yang berbeda. Nah, kami menghadirkan itu, Mas. Ya, kelihatan ya. Siluet hitamnya itu, Mas. Ya, keren. Kalau kopi yang ada varian kopinya itu sendiri nggak sih lantas apakah kan
hanya satu kopi gini atau ada kopi apa gitu, kopi strawberry, kopi gitu-gitu nggak sih? Kebanyakan kalau yang kami gunakan dari kopi jenis Robusta saja, Mas. Oh, kopi robusta. Kebanyakan kenapa Robusta? Karena memang secara bahan baku sangat mudah ditemui dan sangat gampang, dan rekanan juga banyak di bidang itu. Jadi kami memfokuskan Robusta dari berbagai macam daerah. Jadi tidak ada spesifikasi khusus untuk Robusta A, B, C, D, nggak ada. Jadi apapun yang biji kopinya defect atau cacat atau tidak layak dikonsumsi, kita apresiasi gitu sih. Ini yang koke sedikit banyak sudah kita kulik, walaupun saya masih penasaran pertanyaan kedua saya tadi. Jogja dan Penajam, perlu teman-teman ketahui beliau menikah dengan seseorang yang tinggal di Penajam. Iya. Ketemunya di Jogja. Ketemunya di Jogja, Pada waktu kuliah. cinlok waktu kuliah. Waktu kuliah. Pada waktu saya bekerja jadi waiters, dia jadi customer-nya. Oh. Pertanyaan tadi Jogja Penajam, milih Jogja. Jogja, Mas. Kan di sana ada keluarga, Mas. Atau di sana juga nggak naruh bisnisnya di sana? Enggak, di sana memang tidak ada. Di sini rumah produksi di sini. Iya, semuanya di sini. Di Jogja. Semua desentralisasi di sini. Iya. Tuh di sana murni kalau pas kangen pulang lah. Iya, betul sekali. Kenapa Jogja? Ya, saya terima kasih sama Jogja ini karena banyak hal lah, karena merubah pola pikir, relasi semakin banyak, dan tenang menjalani hidup. Jadi dibanding Yogyakarta kan industrinya itu apa? Ininya banget ya. Kenapa tetap di Jogja? Bisa menikmati hidup, Mas. Oh ya. Simple. Slow living. Slow living dan enak aja, enak-enak. Jadi untuk bersosialisasi, ketemu dengan orang-orang baru, mencari rezekinya juga enak di sini. Kenapa Jogja? Ya, saya lebih nyaman tinggal di sini. Konsekuensinya ya bolak-balik gitu lah ke tempat. Karena kebetulan istri juga ada tugas di sana. Tugas di sana, betul. Profesi dokternya itu ya. Padahal sebaran produk ini sekarang udah sampai mana, Mas? Kalau sebelum pandemik, Ya. kita sudah sampai luar negeri, Mas. Sebenarnya kayak di Hong Kong, Jerman, Singapura itu kita udah sampai sana. Udah sampai sana. Karena kan kita memang 95% pembeli atau transaksionalnya di online. Okay. Baik dari marketplace besar manapun ataupun distributor. Nah, setelah pandemik sudah mulai agak bergeser bahwa memang kebanyakan yang pembeli utamanya itu ya di Indonesia sendiri. Terutama di wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Dua itu paling banyak secara penjualannya. Sulawesi dan Kalimantan, betul. Oh. Paling banyak gitu. Ini harganya kisaran berapa? Ini berapa sih, Mas? Kalau gelang itu 35.000, Mas. 35. Itu dengan 32 sampai 36 biji kopi, Mas. Wah, ini ono hitung-hitungan. Ono hitung-hitungan. Ini ganjil apa kalau 32 kan genap? Tergantung. Jadi gini, kita itu ada hitungan untuk pergelangan, Mas. Kalau pergelangan cowok rata-rata itu 34 sampai 36. Kalau yang ini kebanyakan cewek. Iya. Pergelangan absesnya dari pergelangan tangan sebenarnya. Ini 35.000. 35.000. Ini 25.000. Kalau yang ini beda lagi. Yang ini ada lagi. Ini nih, Mas. Apa? Ini kalau jenengan misalnya pusing-pusing di perjalanan, nah ini dioles-oles, Mas. Weh, aromanya kopi. ini kayak itu dong. Aromaterapi. Fresh itu ya. Iya, betul. Tapi kopi. Kopi. Oh, masuk nih. Loh, tapi ada min-minnya. Iya, kopi dan mint, Mas. Perpaduannya itu. Cobain, Mas. Wah. Semua. Tapi ini lantas karena bagaimanapun kan Mas Yudi sekarang ini juga dosen, punya tanggung jawab akademis juga. Ini dikait-kaitin atau kemudian Mas Yudi juga kaitkan dengan studi ilmiahnya, kaitannya dengan aroma, gitu-gitu nggak sih? Kebetulan gini, Mas, kalau berbicara dalam ke situ nggak? Di dunia akademisi sendiri kan saya memang mengajar di mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan, jurusannya di ilmu komunikasi gitu. Kaitannya dengan studi ilmiah pun hampir tidak pernah saya menyangkutkan ini ke dalam apakah ini turunan dari studi atau riset saya sih enggak. Jadi gitu. Nah, kaitannya dengan koki itu, Mas. Di tahun ini tuh kami coba mulai meriset ada produk baru, Mas. Ini mungkin saya spill dikit bahwa gini, Mas. Enggak dibawa ini. Enggak dibawa, belum. Mas pernah tahu nggak produk yang untuk pembasmi serangga?
Ada brand A, ada brand B itu ya. Bentuknya semprotan. Semprotan, spray, Oke, ya. pernah. Kan hampir tidak ada yang aroma kopi, Mas. Bet- Di market. Pengharum ya kamu. Kalau Bukan pembasmi Pembasmi Belum serangga, ada, tapi betul. kan hampir tidak ada yang aroma kopi. Betul. Oke, bayangin Mas, ada aroma kopi, tapi fungsionalnya untuk membasmi serangga, sederhananya, serangga sebelum mereka mati, mereka bisa menikmati aroma kopi. Kopi itu multi elemen, bukan hanya bisa dinikmati oleh manusia, tapi bisa dinikmati oleh serangga. Jadi storytelling atau narasi yang kami mainkan itu seperti itu, Mas. Ini luar biasa, masih mikirin matinya nyamuk. Mati tidak dengan sia-sia ya. Iya. Ya. Dia dengan- Sakaratul mautnya tetap dengan kopi ya. Kopi. Wah, luar Nah, biasa. itu yang kami pikirkan, Mas. Jadi kalau misalnya Mas dan teman-teman tanya, Mas ini produknya seperti apa? Kami tidak perlu mengedukasi terlalu jauh, cukup Mas tahu produk A dan B? Iya, kita sama. Tapi aroma kopi. Coffee is another perspective gitu, Mas. Jadi pandangan orang tentang kopi itu bisa berbeda gitu. Nah, itu yang ingin kami hadirkan juga. Salah satunya itu seperti itu. Jadi bagaimana cara kami melihat industri kopi, Ya. terutama di Indonesia, Ya. insya Allah sih yang seperti kami itu cuma kami sendiri sih, Mas, yang punya produk turunan Ya. kopi itu. Nah, itu yang apa ya? Fokus kami itu tetap menjaga ekosistemnya, Mas, karena sangat sulit kan, karena kita berbicara turunan produk kopi yang cukup unik dan kreatif sih. Nah, ini produknya udah sampai mana ini prosesnya? Sekarang kalau yang terbaru tadi Iya, itu iya. sudah tahapan testing, Oh, uji udah coba, testing. uji coba maksudnya bener-bener manjur nggak tuh untuk serangga gitu, sampai ke situ Ya. sekarang. Nah, kalau yang semprotan pembasmi serangga itu cara pakainya kalau saya di rumah semprotin ke ruangan, ditutup pintunya, ditinggal dulu. Betul. Kalau kita kelamaan di situ, ya pasti pusing. Pusing. Kan? Nah, yang ini gimana nanti? Hampir sama. Tetap harus ditutup dulu. Tutup dulu. Nggak lantas bisa sebelum tidur disemprot seperti itu juga nggak. Enggak, Ya. Cuman cara kerjanya tetap sama. Cara kerjanya tetap sama. Aroma yang bekas bekas ininya ke kopi tadi. Iya, betul. Jadi itu yang yang kami ingin hadirkan tetap dengan ekosistem yang ada, Ya. tapi hadir dengan nuansa kopi. Begitupun produk yang ada, kami itu punya salep otot, Mas. Untuk olahraga. meneh. Salep otot. Jadi Udah ada itu. Sudah ada. Bentuknya salep. Bentuknya salep. Jadi kalau kita brand besar ada B dan C gitu, kan fungsinya untuk salep otot, Mas. Baik. Kayak konser pen itu. Iya, ada yang iya, untuk iya. bola, badminton, lari, renang gitu. Nah, kami juga ada. Jadi bagaimana caranya orang tetap bisa menikmati aroma kopi setiap hari dan sedekat mungkin gitu, Mas. Cedek meneh dadi lawuh. Sponsor buah kopi ya. Ada, Mas. Ada. Dari ampas kopi pun kita olah, itu juga jadi dari asbak, jadi pot itu juga ada juga. Dari ampas kopi yang dibuang coffee shop itu kita ambil, kita olah. Dikit lagi ini produksi pewangi laundry. Sudah, Mas. Udah. Ada, Mas. Wangi. Jadi ada 15, Mas. Ada tasbih kopi. Cerita sendiri, Wes. Kabeh ada loh. Ada 15, Mas. Produknya 15. Oke, 1, 2, 2, 3, 4 empatnya tasbih. tasbih. Nah, yang kelima ada koke anti gel, itu salep otot. Sik, kalau tasbih itu mau nggak mau biji kopinya lebih besar atau sama? Betul, lebih besar, lebih variatif. Utuh. Jelas. Oh iya. Utuh. Oke. Kita bilangin, ada gelang kopi, ada pewangi, Oke. ada roll on, Roll on. ada koke anti gel itu salep otot, Salah foto tadi. ada tasbih, Ya. ada pot dari ampas kopi, Pot kecil bunga, pot gini. Pot ini, Ada asbak dari ampas kopi, heeh. ada cookies, Cookies makanan kue. kering, ya. Aku pernah lihat tuh, ya. Terus, Pouch warna kuning itu ya? ya, ada pewangi helm. Oh, oke. Pewangi helm. Semot Enggak, bentuknya patch direkatkan di dalam busanya. Kalau spray itu terlalu biasa, terlalu mainstream. Kita bentuknya patch nempel tapi di dalam busanya helm, jadi tidak kelihatan bentuknya. Kayak salon pas. Iya, betul. Oh. Kita mikir apa? Terus ada pewangi laundry tadi, Udah ada. sudah ada. Terus juga ada all-in-one multifungsi, bisa untuk toilet, lemari, Oke. bentuknya spray. Ya. Terus yang ini kita ada rosario juga. Oke. Nah, terus kita itu ada A-strap, tali kacamata, Tali kacamata kayak tali masker. Oh, burung nyanyikanlah gitu, Bu. Mm-mm. Terus Oke. ada hand shop, sabun cuci tangan, Sabun cuci tangan. ada hand sanitizer, Ya. sabun kopi. Nah, yang terakhir tadi, yang lagi kita pengen launching yang itu tadi. Ini ada 15. Produknya ada 15. Best sellernya yang mana?
Ada 3. Mana? Yang pertama ini pewangi, Wangi, yang kedua parfum parfum, kopi, yang ketiga ini, yang keempat baru gelang. roll on. Mm-mm. Jadi dari 15 itu 4 Ya, salah ya, satu ya. produk yang best sellernya semuanya. Oke, wah keren banget ini. Nah, sekarang cara order atau pemasaran tadi kan dibilang bisnis online atau offline tetap milih. Online. Nah, apakah itu tervalidasi dari kan tadi Pak ada pembedanya sebelum pandemi sama setelah pandemi. Tapi saya pengen tahu saat pandemi bertahannya gimana waktu itu? Justru malah sebelum pandemi Ya. itu kita orderan itu cukup tinggi Mas. Karena sebulan itu average kita 110.000 pieces. Dan itu sudah di tahap ready stock ya? Ready stock, semuanya ready. Jadi siap distribusi saja gitu. Setelah pandemi memang agak melandai, kita kehilangan 40-50%. Tapi karena kami bisnisnya tidak menggunakan dana investor atau apapun gitu, jadi jalannya tenang aja. Jadi kaitannya kenapa kami memilih online, semua marketplace besar di Indonesia kita ada di tingkatannya yang paling atas gitu. Si A, si B kita tingkatannya yang paling atas. Jadi jualannya sudah paling yang secara kredibilitas atau secara value itu insya Allah sangat teruji karena memang kita sudah jalan 9 tahun Mas. Itu sih. Jadi kenapa kami memilih untuk online walaupun kita juga ada toko offline-nya di Jalan Kaliurang KM5 itu ada, tapi karena memang besutan awal ini pola yang saya hadirkan itu sistemnya pre-order di zaman itu, ini membawa sebuah sistem yang sampai dengan saat ini orang ingin menikmati kopi itu tidak harus datang ke toko kami, jadi belinya melalui online. Karena kan kita cakupannya bukan di Jogja Mas sebenarnya, lebih ke Indonesia sentris. Dan semua tahan lama ketika dikirim dalam waktu yang lama ya misalnya. Pasti. Kalau yang seperti ini itu average-nya kurang lebih maksimal 2 bulan. Seketika aromanya sudah terbuka dan terkena paparan matahari. Ini semeriwing juga tapi kopi loh. Kopi. Tapi ada Kesini Mas, semeriwingnya. Balena. Ini otot. Nah. Pas akhir bulan nih Pak. Nah, online yang sekarang dilakukan marketplace terus marketplace dari ada website, Instagram, TikTok juga semuanya ada. Toko online dan manual by WA admin. Ada semua, WA admin juga ada. Semuanya ada sih Mas. Ada ya? Yang intinya yang instrumen marketplace sosial media yang lagi happening saat ini semuanya kita listing ada di sana. TikTok Ranjang Kuning ada semuanya. Aktif semua. Aktif semua. Live juga aktif semua. Aktif semua. Keren. Nah, total karyawan berarti sekarang berapa? Saat ini 11 orang. 11. Kalau zaman dulu 23 Mas. Sebelum pandemi. Insya Allah kalau ada rezeki rebound kembali. Memulai lagi. Ini kita tahapan pemulihan sebenarnya. Apalagi di tahun ini terutama. Karena minusnya kami bergeraknya bootstrapping Mas. Jadi pelan saja. Pelan. Karena memang benar-benar kami mengelola dana yang masuk menjadi dana yang keluar gitu Mas. Jadi kami untuk mengeluarkan. Tidak memaksakan diri. Mungkin beda lah dengan perusahaan ABCD beda. Karena kami berjalannya untuk mengeluarkan satu produk ini harus benar-benar dihitung Mas. Produksinya berapa, kira-kira target penjualannya berapa, marketnya siapa, seperti itu. Jadi kenapa bergeraknya agak sedikit pelan dibandingin dengan mungkin perusahaan yang sejenis? Karena kami memang mengelola dana seadanya Mas. Dengan maksudnya dana seadanya itu dana yang kami dapatkan dari penjualan ya kami putar lagi. Dan pasti orang yang turah apa? Yang punya duit dingin dan ingin chip in, pengen invest pasti banyak ya. Ada beberapa dan insya Allah sampai saat ini belum sih Mas. Akhirnya diarahkan ke kemitraan atau ke agen apa segala macam ya? Iya, ke distributor saja. Makanya kami punya 7 distributor yang dari dulu sampai dengan sekarang alhamdulillah masih komitmen dengan kami gitu loh. Baik dari sisi Klaten, Tangerang, Makassar, Papua, Balikpapan, Palembang itu ada yang sekali ngorder mereka itu 1.000 sampai 2.000 pieces per satu produk. Nah, kami lebih seneng ngomong lah kalau bahasanya itu ngomong dengan orang-orang yang udah komitmen tumbuh besar bersama kami gitu Mas. Itu sih. Jadi bergeraknya sih pelan Mas, kayak stuck gitu pelan. Tapi alhamdulillah sih
Cuan pastilah insya Allah. Tapi ya naik turun seninya gitu. Wah, keren. Oke. Ya, Mas, kita ada di sesi terakhir yang saya pengen tahu juga, Mas Yudi, ke depan apa sih yang pengen dilakukan lagi, atau ada inovasi apa lagi, atau ada rencana apa lagi selain terakhir tadi apa tadi, Mas? Pembasmi serangga ya? Heeh. Kalau cita-cita sih sebenarnya untuk cookingnya sendiri itu ada 2 sih Mas, Apa, Mas? yang ingin saya hadirkan. Yang pertama memang tetap ingin mengenalkan bahwa untuk menikmati aroma kopi ada loh Tidak cara harus lain. ngopi. Ya, Oke. ada cara lain atau cara beda nikmati kopi. Jadi alternatif saja. Mm-mm. Itu tetap ingin selalu mengkomunikasikan, menarasikan ke Indonesia. Itu dream besar. Yang kedua, kalau cita-cita yang sangat besar ya tujuannya pengen ekspor ke luar negeri, Mas. Karena kami berpikir selama ini kan kalau kita berbicara ekspor kopi itu kan raw material mentahnya, Mas, kebanyakan Ya. biji kopinya dan segala macam. Nah, kami ingin menjadi satu bagian gitu loh, Mas. Untuk bentuknya produk yang sudah jadi dan siap edar. Walaupun prosesnya panjang sekali ya, secara roadmap atau visi misi hal itu yang ingin kami tuju sebenarnya. Udah cuma 2 itu aja sih, Mas. Wah, itu tukar kata. Sama yang paling penting ya dengan kondisi yang saat ini, insya Allah perusahaan kami itu hidup dan menghidupi sih, Mas. Ya udah dengan orang yang 11, orangnya yang cukup, bagi saya cukup, karena secara saya pribadi juga, alhamdulillah saya tidak ada utang, saya tidak pakai kartu kredit juga gitu. Ya. Jadi ya kosongan aja, Mas, kosongan aja, udah biasa aja gitu. Jadi ya pelan, perusahaannya jalannya itu pelan banget gitu. Gitu sih. Pesan-pesan juga buat teman-teman, Mas. Kalau pesan sebenarnya kehidupan saya itu tidak pernah mau berharap, Mas. Cuma berproses. Jadi perkecil harapan, perbesar prosesnya saja. Udah, cukup. Dalam banget endingnya ya. Oke. Obrolannya seru banget, Mas Yudi. Terima kasih. Sukses selalu buat pokenya. Terima kasih. Padahal kita belum bahas tour travel apa aja berikutnya. Yang berjalan berdampingan ya ini ya. Apa tour travel? Saya ada tour and travel, ada Tour travel aroma kopi itu dalamnya. ada konveksi produk. Wadah konveksi. Iya, buat ngapain itu? Buat khusus ke kain goni, Mas. Jadi buat pouch, tote bag, goodie bag. Oh, merchandise. Sama ada underwear, Mas. Namanya Tuken. Goni juga. Gatel no. Underwear. Underwear pria, Mas. Mereknya namanya Tuken, THUKEN. Bau kopi. Enggak. Nggak bisa. Harus ada kopi-kopinya. Tapi Saru, Mas. Nama Ada. brandnya Saru. Apa? THUKEN, Tuken. Jangan dibalik bacanya, Mas. Oh. Ya. Ada kata-kata lucunya. Nggak bisa tuh, harus ada kopinya. Apa jendolannya coba dibikin mirip kopi gitu. Karena support buat orang-orang adik-adik yang habis hitam dulu. Itu ada jendolannya. Iya kan bisa. Wah, keren, Mas. Kita kapan-kapan harus ketemu di part 2. Ngobrolin lini bisnis yang lain tadi. Menarik banget. Tapi ini aja udah lebih dari cukup. Semoga teman-teman dapat banyak insight. Sekali lagi anggota tipe barang. Sekali lagi terima kasih untuk Kolektif Podcast Studio, Kolektif Collaboration Space, Hidup Mapan Group, Kopi Kreatif juga. Terima kasih. Tokonya di mana? Jalan Kaliurang KM 5,2. Terus kalau teman-teman mau mampir ke Instagram? Semuanya Kopi Kreatif. Kopi Kreatif. Namanya semuanya sama. Semuanya kita ambil. Siap. Oke. Itu tadi teman-teman bisa mampir ke Instagram, TikTok, semua sosmed Kopi Kreatif ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman. Wallahualam biasa kata. Saya Ibeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.